Nomor register perkara 08-1-1-24-24-01-2026 atas nama terdakwa Heri Sutanto, terdakwa 2 Subhan, terdakwa 3 Geri Aditya Herwanto Putra, terdakwa 4 Irfian Bobi Mahendro, terdakwa 5 Sekar Sari Kartika Putri, terdakwa 6 Anita Sari Kusumawati, dan terdakwa 7 Supriyadi, dan identitas terdakwa sudah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan terdakwa masih dalam masa penahanan. Dakwaan ke-1 pertama, bahwa terdakwa 1 Heri Sutanto, terdakwa 2 Subhan, terdakwa 3 Geri Aditya Herwanto Putra, terdakwa 4 Irfian Bobi Mahendro, terdakwa 5 Sekar Sari Kartika Putri, terdakwa 6 Anita Sari Kusumawati, dan terdakwa 7 Supriyadi, masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku aparat sipil negara atau ASN, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama-sama dengan Immanuel Ebenezer Garungan selaku Wakil Menteri Tenaga Kerja RI periode tahun 2024 sampai 2029. Parologi selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Miki Mahmud dan Temurila masing-masing selaku Direktur Utama dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri atau KEM Indonesia. Penuntut dilakukan secara terpisah sesuai dengan pasal 141 huruf B Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, maka penuntut umum melakukan penggabungan surat dakwaan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 bertempat di kantor Kementerian Kemenaker. Kami ulangi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kapling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jalan Kapling titik Polri B4/8, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jalan Siaga Bapenas nomor 33, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jalan Siaga Baru Buntu nomor 21, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kantor PT Kualitas Prima Sertifikasi atau PT Sentra Sertifikasi Indonesia atau PT Maksima Aksara Jaya Menara 165 Jalan TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan. SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Teresia Gondang Dia, Jakarta Pusat. SPBU Sel Jalan Gatot Subroto nomor 63 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Kantor PT KEM Indonesia Gedung Menara 165 lantai 4 Jalan TB Simatupang, Kapling 1 RT 9 RW 3. Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kantor PT KEM Indonesia Jalan Bintara Raya nomor 2D, Bekasi. Kantor PT KEM Indonesia Jalan Villa Pertiwi Ruko Arya Kemuning A1 Cilodok, Depok. Parkiran Rumah Sakit Bunda Depok, Jalan Margonda Raya nomor 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Rumah Makan Padang Payakumbu, Tebet, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Namun oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah turut serta melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu menguntungkan terdakwa 1 Heri Sutanto sebesar Rp652.236.000, terdakwa 2 Subhan sebesar Rp326.118.000, terdakwa 3 Geri Aditya Herwanto Putra sebesar Rp652.236.000, terdakwa 4 Irfian Bobi Mahendro sebesar Rp978.354.000, terdakwa 5 Sekar Sari Kartika Putri sebesar Rp652.236.000, terdakwa 6 Anita Sari Kusumawati sebesar Rp326.118.000, dan terdakwa 7 Supriyadi sebesar Rp294.063.000 atau menguntungkan orang lain, yaitu menguntungkan Immanuel Ebenezer Garungan sebesar Rp70 juta,
Farorozi sebesar Rp270.955.000. Haiyani Rumondang selaku Dirjen Binmas Naker dan K3 periode jabatan sejak tahun 2020 sampai dengan April 2024 sebesar Rp381.281.000. Surnadi Manampiar Sinaga selaku Sekretaris Ditjen Binwas Naker dan K3 periode jabatan sejak tahun 2021 sampai September 2024 sebesar Rp288.173.000. Khairul Fadli Harahap selaku Sekretaris Ditjen Binwas Naker dan K3 periode jabatan sejak September 2024 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp39.945.000. Ida Rohmawati selaku Koordinator Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 atau SMK3 sebesar Rp652.236.000. Nila Pratiwi Iksan selaku Subkoordinator Bidang Penjaminan Mutu Lembaga K3 sebesar Rp326.118.000. Fitriana Bani Gunaharti selaku Subkoordinator Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 sebesar Rp326.118.000. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu para terdakwa bersama-sama dengan Immanuel Ebenezer Gerungan, Fahru Rozi, Miki Mahmud, dan Temurila telah melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu kekuasaan para terdakwa terkait dengan penerbitan dan perpanjangan sertifikasi lisensi individu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi para pemohon sertifikasi lisensi K3 yang bertentangan dengan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 huruf G Peraturan Pemerintah RI nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, lampiran poin 4 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Lampiran poin 3 Romawi huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Lampiran poin 3 Romawi huruf B Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nomor Kep.5 garing 39 garing AS.02 garing 5 Romawi garing 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang petunjuk teknis pelayanan publik keselamatan dan kesehatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Memaksa seseorang, yaitu memaksa para pemohon sertifikasi lisensi K3 antara lain Fania Oktapiani, Francisca Saveriana, Gradini Lukitasari Tasha, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deni, Niken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Oktavia Foni Andari, Salsabila Salu, dan Sri Enggarwati, serta para pemohon sertifikasi lisensi K3 lainnya untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.522.360.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa Kementerian Tenagakerja RI sesuai struktur organisasi memiliki 4 Direktorat Jenderal. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya disebut Ditjen Binwas Naker atau K3. Memiliki Sekjen, Sekretaris Direktorat Jenderal Binwas Naker K3 dan 5 direktorat, yaitu 1. Direktorat Pengawasan Norma K3 atau PNK3, kemudian terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Bina Kelembagaan K3 atau BKK3. 2. Direktorat Bina Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penguji K3. 3. Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. 4. Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Dan 5. Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Kelembagaan K3 pada Dirjen Binwas Naker atau, kami ulangi, Kelembagaan K3 pada Dirjen Binwas Naker dan K3 tersebut adalah menerbitkan sertifikat dan lisensi K3 bagi pemohon sertifikasi pada level operator atau teknisi yang bekerja di perusahaan atau instansi yang memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Bahwa Ditjen Binwas Naker dan K3 tersebut merupakan salah satu ditjen yang langsung di bawah kendali Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI. Bahwa untuk dapat melaksanakan jenis layanan sertifikasi dan lisensi K3 tersebut, Kemenaker dalam hal ini Direktorat Bina Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwas Naker dan K3 mewajibkan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3 memiliki surat keputusan penunjukan atau SKP dari Ditjen Binwas Naker dan K3
Di antaranya PT CAP Indonesia, sehingga PT CAP Indonesia dapat menyelenggarakan pembinaan atau pelatihan kepada para pemohon sertifikasi dan lisensi K3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Jungto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Jungto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan serta di mana untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas kerja serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka perusahaan dan pemohon sertifikasi untuk bidang dan spesifikasi pekerjaan tentu harus mengikuti pembinaan atau pelatihan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi dan lisensi K3 dari Kemnaker RI. Bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Binwas Naker dan K3 nomor Kep.5/AS.02/5 tanggal 20 Mei 2020, waktu untuk proses pengurusan sertifikasi dan lisensi K3 dimaksud mulai dari pengajuan permohonan oleh PJK3, pengumpulan dan verifikasi data dokumen, penerbitan dan pembayaran PNBP sampai dengan persetujuan penerbit tersebut adalah 9 hari kerja melalui aplikasi Teman K3. Pelayanan terpadu satu atap PT SA Kemenaker RI. Bahwa proses terbitnya sertifikasi dan lisensi K3 tersebut dilaksanakan oleh 4 koordinator dan 8 subkoordinator pada Direktorat Bina Kelembagaan K3 Ditjen Binwas Naker dan K3, yaitu 1. Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Personil, terdiri dari Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personil K3, Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3. Adapun Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Personil menerbitkan sertifikat lisensi pemadam kebakaran A, B, C, D, sertifikat scaffolding, sertifikat alat berat, overhead crane, sertifikat teknis listrik, sertifikat petugas kimia, sertifikat ahli K3 kimia, dan sertifikat ahli K3 listrik. 2. Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3, terdiri dari Subkoordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan K3, Subkoordinator Bidang Evaluasi dan Pengembangan Manajemen Kelembagaan K3. Adapun bidang akreditasi kelembagaan dan sistem manajemen K3 menerbitkan sertifikat, lisensi dan SKP Auditor Sistem Manajemen Kelembagaan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. 3. Koordinator Bidang Kelembagaan Pelayanan Kesehatan Kerja, terdiri dari Subkoordinator Bidang Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kerja, Subkoordinator Bidang Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja Tenaga Kerja. Adapun bidang kelembagaan pelayanan kesehatan kerja menerbitkan sertifikat lisensi K3 bidang kesehatan kerja. 4. Koordinator Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 atau SMK3 terdiri dari Subkoordinator Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 dan Subkoordinator Bidang Penjamin Mutu Lembaga K3. Adapun Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 atau SMK3 menerbitkan sertifikasi